Sobat Bunda, berkaitan dengan satu peristiwa di muka bumi ini, entah itu gempa bumi, gunung meletus, ataupun problem alam, ini sudah lampau ditulis oleh beberapa narasumber, terutama para nabi, yang menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa akan terjadi kiamat. Itu sudah banyak tertulis di kitab suci ya. Akan tetapi dari satu negara tentunya selalu berbeda situasinya tiap tahun, terutama negara kita Indonesia. Bagaimana situasi negara kita di 2021 nanti? Bunda akan coba lihat melalui media kartu tarot yang berkaitan dengan situasi negara kita. Jadi di sini Bunda melihat di tahun 2021 nanti ada dari kita semua masih beberapa golongan, terutama dari para ulama, ini masih terus terjadi sengketa, masih saling mencari pembenaran akan dirinya sendiri yang berkaitan dengan agama yang dianut. Jadi di tahun 2021 masih marak bahwa semuanya mengklaim bahwa agama kita yang terbaik. Yang Muslim menjelekkan yang Kristen juga menjelekkan yang Muslim. Begitu pula Hindu, Buddha, dan masih banyak beberapa agama yang senantiasa masih mengklaim bahwa mereka adalah yang benar. Jadi misalnya di sini masih terjadi konflik, misalnya yang agama Kristen yang tadinya memeluk Islam kemudian masuk ke Kristen akan menjelek-jelekkan agama yang dianut sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, yang Islam masuk ke Kristen juga akan menjelekkan agamanya yang sebelumnya. Itu juga terjadi pada agama Hindu, yang tadinya Hindu masuk Islam kemudian dia menjelek-jelekkan agama Hindu. Yang Buddha juga seperti itu. Nah, ini masih marak terjadi. Bila kita berpedoman pada Pancasila, hal ini sebetulnya sudah tidak perlu terjadi lagi. Dalam agama atau dalam kitab suci senantiasa ditekankan bahwa agama kita tidak boleh menjelekkan agama lain, karena untuk memperlihatkan bagaimana agama kita itu baik adalah dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita. Di sana Tuhan selalu berfirman bahwa kita harus merubah perilaku kita yang sesuai dengan kaidah agama supaya orang bisa melihat tingkah laku kita sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu dengan mengamalkannya, bukan menjelek-jelekkan agama lain. Nah, sekali lagi peristiwa ini masih akan terjadi di 2021, agama menumpangi politik seperti itu. Jadi senantiasa agama ini jadi pemicu kerusuhan atau persoalan. Tapi tentunya tidak semua agama atau tidak semua umat melakukan hal itu ya. Bagi mereka yang sudah menyadari dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, tentu akan bijaksana dalam bertindak ataupun bersikap ya, sekali lagi. Kemudian yang kedua, juga masih banyak faktor-faktor yang menyulut emosi di 2021 nanti. Ini yang berkaitan dengan rakyat. Jadi sekali lagi ada beberapa golongan yang tidak puas dengan situasi yang terjadi, tentunya dengan kepemimpinan dari presiden. Itu masih banyak yang tidak puas. Kemudian juga emosi rakyat ini masih terus saja terjadi di 2021. Berikutnya juga banyak persoalan-persoalan yang tentunya berkaitan dengan amarah, dan ini akan terus saja sampai akhir tahun ya. Ini akan nampak seperti itu. Antara rakyat dan wakil rakyat yang diwakilkan, ini terjadi juga dari para wakil rakyat yang tidak menjunjung tinggi konstitusi. Jadi wakil rakyat ini dia masih menggunakan haknya dengan cara istilahnya lebih penting daripada rakyat, tetapi kegolongan ya pasti ke partainya. Ini yang masih nampak. Jadi wakil rakyat yang mengemban tugas yang tadinya rakyat itu memberi kepercayaan kepada wakilnya, tapi setelah menjadi wakilnya ini prinsip atau komitmennya berbeda. Dia lebih cenderung kepada partainya seperti itu. Jadi suara rakyat tadi makanya banyak emosi tadi, karena suara mereka tidak terwakili oleh wakil-wakil rakyat ini.
masih seperti sang pesulap, baik-baik di muka saja sambil terus menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi yang kedua, untuk para wakil rakyat juga di sini pada akhirnya rakyat juga akan bosan dengan situasi ini, malas nantinya untuk memilih wakil rakyat karena sudah diberi kepercayaan, tetapi setelah menjadi wakil rakyat atau anggota dewan, yaitu kursi yang dia duduki itu, jangan lupa bahwa itu dari rakyat, itu nanti rakyat akan bosan dan pada akhirnya bisa jadi tidak ada terjadi ketika melakukan suara pemilu, begitu banyak hak rakyat yang nantinya tidak mau melakukan itu. Ini yang nampak karena bakal ditinggal. Apa yang terjadi ini nanti situasi bagaimana di sini ada beberapa pedang ini adalah juga satu jabatan, ini bakal ditinggal ya. Jadinya ke depan anggota dewan ini bisa jadi semakin berkurang karena tidak ada rakyat yang memilihnya. Yang dibutuhkan rakyat adalah seperti ini, sang ratu, yaitu di mana sang ratu ini harus mengesampingkan semua hal, yaitu partai politik yang mengusungnya. Ketika dia jadi anggota dewan, dia harus mengesampingkan partai politik yang mengusungnya, kemudian benar-benar murni hatinya untuk rakyat, untuk hak-hak rakyat yang dia perjuangkan menjadi anggota dewan. Ini yang terjadi. Jadi intinya yang terjadi di 2021 tadi, sudah tidak ada kepercayaan dari rakyat pada para anggota dewan karena sudah dipilih. Pada akhirnya anggota dewan menyalahgunakan wewenangnya untuk banyak yang korupsi. Pada akhirnya juga ada ketidakpuasan karena ketika dia sudah dihukum atau mendapatkan hukuman juga pada akhirnya tidak tahu kabarnya bebas atau masih dihukum, itu masih kurang kejelasan juga. Bagaimana dengan rakyat, kemudian anggota dewan dan presiden? Nah, di sini banyak juga masih kesedihan yang terjadi. Banyak para pemuda yang sulit mendapatkan pekerjaan, ini juga nampak. Jadi banyak orang yang pada akhirnya leleh lueh, kalau orang Jawa bilang, tidak peduli lagi dengan negara. Nah, ini yang memprovokasi supaya menjadi penyulut generasi muda untuk melakukan tindakan yang provokatif seperti kemarin terjadi demo. Itu karena ketidakpuasan mereka akan situasi yang terjadi. Jadi 2021 ini masih semakin sulit tentang pekerjaan dan banyak sekali hal yang akan terjadi. Kemudian banyak juga dari negara kita kesedihan-kesedihan yang akan dialami oleh beberapa para pejabat tinggi. Apa yang dialami ya seperti sekarang, banyak hal yang korupsi kemudian ditangkap, itu di 2021 juga masih terjadi. Bagaimana dengan alam semesta atau situasi bumi ya? Ada gempa bumi, masalah gempa bumi, kemudian masalah gunung meletus, itu sudah diprediksi atau sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui kitab suci masing-masing ya. Itu sudah ada, tetapi ini Bunda melihat terutama secara spesifik di Indonesia masih banyak kesedihan yang akan dialami oleh kita bangsa Indonesia, terutama bagaimana alamnya. Banyak situasi mendung di sini. Ini artinya banyak situasi alam yang bersedih dengan situasi di Indonesia terutama. Sedih alam itu selalu melihat situasi bila keadaan di satu daerah rakyatnya atau manusianya menjauh dari Tuhan, alam itu akan merespon juga. Banyak orang yang mengaku beragama tetapi tindakannya tidak seperti apa yang diajarkan dalam agamanya masing-masing. Nah, ini memicu bagaimana alam. Mendung ini menampakkan situasi bisa terjadi yang sudah diramalkan tsunami, tapi saat ini belum terjadi. Itu nanti 2021 juga bisa seperti itu terjadi. Gempa bumi, seperti gempa bumi sudah tercatat ya yang dinubuatkan oleh para nabi, itu terjadi. Akan tetapi kesedihan rakyat yang mengalami bencana alam nanti ini akan nampak sekali kesedihannya. Jadi banyak orang yang kehilangan rumah, kemudian banjir juga bisa terjadi, kehilangan harta benda, itu masih. Tapi elemen air di sini sangat mendominasi ya. Yang berperan di sini
elemen air, jadi curah hujan tinggi bisa terjadi. Kalau untuk api ini nggak nampak, tapi untuk kesedihan di sini adalah bagaimana unsur elemen api, elemen air yang sangat berperan, mohon maaf. Jadi untuk elemen air sekali lagi yang sangat berperan di tahun 2021. Jadi buat kita semua adalah seperti sang ratu ya. Jadilah diri kita seperti sang ratu, merenungi diri. Bagaimana kita bersikap menyikapi bila itu adalah global situasi Indonesia. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah situasi diri kita. Bila saat ini kita sedang mengalami satu persoalan atau problem, ada emosi dengan situasi keadaan satu, mendekatlah diri kepada Tuhan senantiasa, karena bila kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan, maka hal buruk akan terjadi pada diri kita. Dan kembali, supaya hal buruk tidak terjadi pada diri kita, seperti Bunda bilang di awal, mendekatkan diri pada Tuhan dan yakin bahwa segala sesuatu hal baik bisa terjadi pada diri kita di 2021 bila kita bisa menemukan GPS yang benar pada diri kita. Arah yang benar untuk memperbaiki kehidupan kita. Demikian bagaimana 2021 yang akan terjadi. Hal buruk mudah-mudahan bisa dihilangkan, tetapi yang diharapkan adalah hal baik. Sampai di sini Sobat Bunda, salam.